asasi kehidupan. Tetapi yang kita bahas saat ini tentang organ dan sistem organ. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Sekarang kita akan membahas mengenai organ dan sistem organ. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai jaringan, pengertian jaringan dan macam-macam jaringan. Organ. Apa itu organ? Organ adalah sekumpulan jaringan yang melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Contoh organ itu seperti jantung, mata kita, hidung, mulut, tangan, kaki itu juga termasuk organ. Jadi, berdasarkan letaknya, organ itu kita bedakan menjadi dua, organ dalam dan organ luar. Apa itu organ dalam? Organ dalam adalah organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Contohnya jantung, paru-paru, usus. Sedangkan organ luar, organ-organ yang tampak langsung dari luar seperti kaki, tangan, hidung, dan sebagainya. Nah, kita ambil satu contoh organ jantung. Kita tahu jantung itu tersusun dari jaringan-jaringan otot seperti otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Contoh berikutnya, organ pada tumbuhan. Kita ambil contoh organnya batang. Batang tersusun dari jaringan-jaringan pengangkut seperti jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan epidermis pada batang, kemudian jaringan dermis, kemudian empulur sampai kepada kambium. Itulah jaringan-jaringan yang menyusun organ batang pada tumbuhan. Demikianlah organ-organ tadi beserta fungsi dan jaringan-jaringan penyusunnya. Selanjutnya, jika organ-organ tersebut berkumpul dan melakukan fungsi yang lebih kompleks, itu akan kita sebut sebagai sistem organ. Pertama, kita akan membahas sistem organ pada manusia. 1. Sistem pencernaan. Organ-organ yang menyusunnya mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, rektum, sampai kepada anus. 2. Sistem pernapasan atau respirasi. Organ-organ yang menyusun sistem pernapasan dimulai dari hidung, tenggorokan, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. 3. Sistem peredaran darah atau disebut juga sistem transportasi. Organ-organ yang menyusun sistem peredaran darah adalah jantung dan pembuluh-pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler. Selanjutnya, yang keempat, yaitu sistem gerak. Organ-organ yang menyusun sistem gerak itu terdiri dari otot, tulang, sendi, dan rangka. Dan yang kelima, sistem ekskresi atau disebut juga dengan sistem pengeluaran. Organ-organ yang mendukung sistem ekskresi itu dimulai dari hati, kulit, ginjal, dan paru-paru. Berikutnya kita akan membahas mengenai sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan contohnya sistem transportasi dan sistem pernapasan. Sistem transportasi pada tumbuhan didukung oleh organ-organ seperti daun, batang, dan akar. Yang mana fungsi organ-organ tersebut untuk mengedarkan sari-sari makanan, air, dan garam mineral ke seluruh tubuh tumbuhan.
Berikutnya sistem organ pada tumbuhan yaitu sistem pernapasan yang didukung oleh organ-organ seperti stomata, lentisel, dan akar. Fungsi dari organ tersebut adalah untuk jalan keluar masuknya udara pernapasan pada tumbuhan. Demikianlah anak-anak, kita sudah bahas mengenai sistem organ pada tumbuhan dan sistem organ pada manusia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai organisme. Apa itu organisme? Organisme adalah individu atau disebut juga makhluk hidup. Dalam mendukung kehidupannya, suatu individu atau organisme melakukan fungsi-fungsi di dalam tubuhnya. Fungsi-fungsi di dalam tubuhnya itu dilakukan oleh sistem-sistem organ secara kompleks. Satu contoh, manusia. Dalam tubuh manusia terdiri dari beberapa sistem organ. Sistem organ itu saling bekerja sama dan lebih kompleks untuk melakukan kegiatan kehidupan pada manusia. Selanjutnya, organisme tumbuhan. Beberapa sistem organ yang menyusun pada tumbuhan itu seperti sistem pernapasan atau sistem respirasi dan sistem transportasi atau sistem pengangkutan. Nah, demikianlah pembahasan kita anak-anak mengenai organ, sistem organ, dan organisme. Kita sudah membahas sedemikian rupa mengenai organ-organ yang menyusun di dalam tubuh kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sudah menganugerahkan organ-organ yang begitu penting bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan merawat pemberian Tuhan yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menjaga bukti bahwa kita mensyukuri pemberian Tuhan itu kepada kita. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa ngerjakan tugasnya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.